Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Safi channel. How are you today? Hope you are always great. Conditional sentence type 0 sudah, type 1 sudah, type 2 sudah. Bagaimana dengan conditional sentence type 3? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas tentang conditional sentence tipe 3 ya. Let's check it out. Nah, di sini conditional sentence tipe 3 namanya kita sebutnya dengan conditional sentence type 3 atau past unreal. Sesuatu yang tidak nyata di masa lampau. Maksudnya bagaimana? To express an event that is supposed to happen in the past. Sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lampau. Kalau ada istilahnya seharusnya berarti di masa lampau tersebut tidak terjadi. Okay? That's why in some conditions we can also say that this one is expressing a regret. Bisa juga menyatakan suatu penyesalan ya, bisa juga seperti itu. Jadi kondisinya sesuatu yang seharusnya terjadi atau pengandaian yang seharusnya terjadi di masa lampau bisa juga kita sebutnya sebagai penyesalan atau regret. Seperti itu. Nah, the form is if, kemudian past perfect, ada lagi past future perfect, kemudian kalau if-nya di tengah, maka past future perfect di depan, kemudian ada if dan diikuti oleh past perfect. Loh, kok ada past perfect, ada past future perfect? Ini seperti apa polanya? How to form past perfect and past future perfect? Nah, di sini pola dari past perfect itu adalah subject diikuti oleh had, diikuti oleh verb 3 ya. Kalau tidak mau pakai verb 3 kita boleh pakainya been. Ini sebenarnya mirip dengan present perfect. Cuman kalau present perfect itu kan kita pakainya have sama has dan itu tentang masa kini. Tapi kalau had ini atau past perfect ini menggunakan had dan dia digunakan di masa lampau. Jadi sesuatu yang sudah selesai dilakukan atau terjadi di jauh sebelumnya, ya. Nah, ini kalau misal tidak pakai verb 3, kita bisa juga pakainya been seperti itu. Nah, bagaimana dengan past future perfect? Past future perfect ini mirip dengan future perfect tense, ya. Cuman di sini pakainya would bukan will. Kalau future perfect itu kan pakainya will. Kalau past future perfect pakainya would. Polanya subject would. Sebenarnya bisa juga pakai should, itu juga bisa. Tapi kita pakai would saja. Subject pakai would, kemudian ada have, ada juga verb 3. Kalau nggak mau pakai verb 3, boleh pakainya been. Kapan sih kita pakainya been? Kalau dalam suatu kalimat tersebut tidak bermakna kegiatan. Bisa berupa pelengkap ya. Pelengkap itu ada noun, kata benda, ada adjective, kata sifat. Bisa juga berupa kata keterangan. Oke, nah polanya seperti itu. Let's look at the example. Kita coba perhatikan, kita lihat di sini ya. Di sini kan ada if-nya di depan. Kalau ada if di depan, maka untuk conditional sentence tipe 3 ini kan dia diikuti oleh if past perfect, maka di sini harus berupa past perfect. Ada subjeknya, ada had sebagai auxiliary. Had di sini dia tidak bermakna punya ya, namun bisa juga kita artikan telah atau sudah. Kemudian diikuti oleh verb 3-nya. Di sini ada diikuti verb 3-nya atau past participle. Kemudian keterangan waktunya apa? Keterangan waktu yang digunakan kalau conditional sentence tipe 0 atau conditional sentence type 0 itu menggunakan keterangan waktu present, dan juga untuk conditional sentence type 2 juga present. Kemudian tipe 1 menggunakan future atau keterangan waktu di masa depan. Nah, kali ini kita menggunakan keterangan waktu di masa lampau. Kita pakainya past. Jadi mau pakai yesterday boleh, 2 days ago boleh, several years ago juga boleh. Yang penting mengindikasikan atau menunjukkan keterangan waktu di masa yang sudah lampau. If she had studied hard yesterday, kalau if-nya di
depan, maka sebelum subjek yang kedua, ini kan subjek ya, maka dikasih koma terlebih dahulu. She would have passed the test. Nah, di sini ada would, ya kan? Kemudian diikuti oleh have, diikuti oleh verb 3. Di sini ada would sebagai auxiliary, ini juga auxiliary-nya. Verb 3-nya kita pakainya pass. Maknanya jadi seperti apa? Seandainya saja. Nah, ini bisa juga diartikan jika, yang ya it's a very flexible to translate that. So if she had studied hard yesterday, seandainya saja dia kemarin sudah belajar dengan giat, she would have passed the test. Dia seharusnya sudah lulus tes tersebut atau ujian tersebut. Jadi artinya apa? Karena dia tidak belajar dengan giat, sehingga dia tidak lolos tesnya. Karena kan kalimatnya, if she had studied hard yesterday, jika saja atau seandainya saja dia kemarin belajar dengan giat, dia seharusnya sudah bisa lolos ujiannya. Berarti artinya apa? Dia tidak belajar dengan giat dan dia tidak lolos tesnya. Seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena fakta itu selalu berlawanan dengan kondisi saat ini atau kondisi pada conditional sentence, ya. Jadi pembuatan fakta itu selalu berlawanan dengan conditional sentence-nya. Artinya adalah ketika conditional sentence itu positif, maka faktanya itu negatif. Jika conditional sentence-nya negatif, maka faktanya positif. Seperti itu. The next example. Kita pakainya if-nya yang ada di tengah, ya. I would have been satisfied if I had gotten the concert ticket. Saya bakalan puas. Nah, ini juga tidak selalu diartikan seharusnya, ya. Bisa juga kita maknakan akan, ya. Bisa juga bermakna akan, itu juga bisa. Saya akan puas if I had gotten the concert ticket. Jika saya sudah memperoleh tiket konsernya. Nah, di sini kita analisa kalimatnya. Subjeknya sudah, kemudian ada would sebagai auxiliary, kemudian ada have sebagai auxiliary. Ingat ya, subjek yang ini, subjeknya mau subjeknya are, you, they, we, she, he, it. Kok dia masuk dalam tensesnya past future perfect, maka semua subjek menggunakan have. Kenapa? Karena dia terletak setelah would. Jadi kalau would itu kan anggota dari model auxiliary. Maka would ini dia setelah itu dia diikuti oleh bare infinitive atau kata dasar, kata kerja yang dasar. Maka would have. Jadi nggak bisa tuh kita pakainya she would has, itu nggak bisa. Jadi setelah would pasti have, ya. I would have been satisfied. Kenapa kok pakai been? Karena satisfied ini bukan bermakna kegiatan. Ini kan maknanya puas. Saya bakalan puas if I had. Nah, di sini pakainya ada subjek, ada had, ya, ada verb 3. Maka ini menunjukkan bahwa ini ada tenses past perfect. Ya, I would have been satisfied if I had gotten the concert ticket. Ini artinya saya akan senang atau saya akan puas jika saya sudah mendapatkan tiket konsernya. Berarti kan dia tidak puas. Oke ya, berarti dia tidak merasa puas. Kenapa kok nggak puas? Karena tidak berhasil mendapatkan atau belum berhasil mendapatkan tiket konsernya di waktu itu. Ingat, meskipun di sini bermakna akan, tapi dia konotasinya adalah masa lampau. Jadi pengandaian di masa lampau. The next example, or the last example. If you hadn't returned my book, I would have come to your home. Jika kamu belum, atau seandainya saja kamu belum mengembalikan bukuku, ini kan setelah if. Nah, ini kepolanya negatif nih. Di sini ada if-nya, kemudian ada subjeknya, ada hadn't, ya, ada hadn't. Di sini berarti di sini adalah auxiliary-nya, kemudian returned adalah verb 3. Ini adalah past perfect.
karena if-nya di depan, maka sebelum subjek yang kedua diletakkan koma terlebih dahulu. I would have come to your home. Ada would have sebagai auxiliary-nya, kemudian ada come sebagai verb 3. Loh, kok tetap come? Bukannya come itu verb 1. Kebetulan untuk come ini, dia verb 1-nya adalah come, verb 2-nya adalah came, verb 3-nya adalah come lagi. Come, came, come. Verb ing-nya coming. Seperti itu ya. Nah, if you hadn't written my book, seandainya saja kamu belum mengembalikan bukuku, I would have come to your home. Saya bakalan datang atau saya pasti datang ke rumahmu. Ini artinya apa? Ingat, ini kan seharusnya jika saja atau seandainya saja kamu belum mengembalikan, berarti kan bukunya sudah dikembalikan. Ya, dulu atau di waktu yang lampau bukunya sudah dikembalikan, jadi saya tidak datang ke rumahmu waktu itu. Seperti itu. Okay? Alright, now I really hope that you can make your own example of conditional sentence. Coba teman-teman buat kalimat pengandaian sendiri tipe 3 ya. Make your own conditional sentence type 3 using if past perfect, comma past future perfect, or past future perfect if past perfect. Please write your own example, write your own sentence on the comment below. Okay? Maybe that's all for today's video. Thank you for watching, and if you like this video, please like, comment, share, and subscribe. See you on the next video, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.